pelajar, kita harus kaya akan ilmu pengetahuan dan ilmu kehidupan. Terus gali potensi diri untuk menjadi pemuda aktif dan berprestasi. Hai, namaku Debbie Febriana Mandagi, biasa dipanggil Debbie. Aku lahir di kota Lamongan tanggal 2 Februari 2004. Kini aku bersekolah di SMA Negeri 1 Sekaran, kelas 12. Ada banyak pilihan dan kesempatan untuk kita bisa menjadi pelajar yang aktif dan berprestasi. Bukan hanya di dalam kelas, kita bisa mengeksplor dunia luar agar bisa mendapatkan pengalaman baru dan wawasan yang lebih luas. Sejak masuk SMA, aku sadar bahwa ada banyak sekali hal-hal baru yang tidak pernah aku temui sebelumnya. Di SMA Negeri 1 Sekaran atau Semanska, aku bisa mengembangkan minat dan bakatku lewat berbagai ekstrakurikuler di dalamnya. Sejak awal masuk SMA, aku mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Paskibra di SMA Negeri 1 Sekaran atau Baskara Jaya. Dari ekstrakurikuler ini, tim beserta aku di dalamnya berhasil meraih juara Mula 1 dalam LKBB Barikade tingkat SMA, SMK, MA sederajat se-Jawa Open tahun 2019 di SMK Negeri 1 Lamongan. Di tahun yang sama, aku dipilih untuk menjadi salah satu pasukan pengibar bendera di Kecamatan Sekaran pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-74 pada tahun 2019 lalu. Selain Paskibra, aku juga mengikuti ekstrakurikuler Tarung Derajat. Aku juga aktif mengikuti ekstrakurikuler Karya Ilmiah Remaja yang juga diajarkan tentang dunia bisnis di dalamnya. Disinilah aku bisa mengembangkan minat dan bakatku. Prestasi yang aku dapatkan pertama kali di lomba bisnis yaitu menjadi First Winner Foodpreneur Challenge di event FF ITB tahun 2020. Dengan membawa sebuah ide bisnis produk pangan dari limbah biji terem besi yang diolah menjadi sebuah camilan. Selain itu juga, aku berhasil menjadi juara 1 di lomba bisnis plan yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Lamongan pada tahun 2020 dengan membawa ide bisnis hand sanitizer dari daun lekundi. Bagiku, menjadi juara di suatu perlombaan adalah bonus, karena sebenarnya pengalaman adalah hal yang kucari. Belum habis keinginanku untuk mengikuti berbagai kompetisi bisnis, hingga pada awal tahun 2021, aku berhasil menjadi finalis Compact 23 yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Masih banyak lagi lomba bisnis yang aku ikuti, seperti menjadi semifinalis di Win Your Future Universitas Prasetya Mulia, menjadi semifinalis di Eureka Universitas Prasetya Mulia di tahun yang sama. Selain aktif dengan lomba di bidang bisnis, ada lomba lain lagi yang aku ikuti untuk tetap bisa aktif di tengah pandemi saat ini. Menemukan fakta bahwa banyak penduduk di Indonesia, terutama Kabupaten Lamongan, bekerja di sektor pertanian, tercetus sebuah ide untuk membuat produk kebutuhan di bidang pertanian, yaitu pestisida, yang berguna untuk mengurangi hama sehingga meminimalisir terjadinya gagal panen. Dibuat dari bahan limbah dedaunan dan bahan alami lainnya yang aman bagi lingkungan, terciptalah sebuah produk pestisida organik, yaitu Biomikadas. Dari ide ini, aku dan rekan timku berhasil menjadi juara 2 dalam Lomba Karya Ilmiah Remaja yang diadakan oleh Himabio Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia di tahun 2021. Ada sekitar 40 lebih tumbuhan di Indonesia yang berpotensi sebagai bahan baku pestisida organik. Harapanku, dengan terciptanya dan dipasarkannya produk Biomikadas ini, sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur, bahkan Indonesia, bisa menghasilkan produk pangan yang lebih berkualitas dan lebih sehat. Untuk menghilangkan rasa jenuh, terkadang aku menghabiskan waktu untuk mempelajari sebuah koreografi. Aku mulai menyukai dance sejak masuk SMA. Dance yang biasanya aku lakukan adalah K-pop dance, atau modern dance dan traditional dance.
Berbicara mengenai tari, jadi mengingatkanku akan banyaknya tari tradisional yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur menyimpan segudang adat dan budaya yang harus kita lestarikan, karena selain memiliki nilai estetika, juga memiliki makna simbolik yang luhur. Salah satu daerah di Jawa Timur yang akan aku bahas kekayaan budayanya adalah Kabupaten Lamongan, tempat di mana aku lahir dan dibesarkan. Kabupaten Lamongan sering disebut sebagai kota soto. Ya, hal ini karena soto Lamongan memang terkenal segar dan lezat. Selain soto Lamongan, ada juga nih makanan khas yang tak kalah lezat, yaitu nasi boranan. Ada sebuah tarian tradisional Lamongan yang terinspirasi dari makanan ini. Namanya tari boran. Tari boran ini terinspirasi yang mana pada zaman dahulu para penjual nasi boran menjajakan dagangannya dengan cara menggunakan wakul atau wadah nasi yang terbuat dari bambu, kemudian ditaruh di atas kepala mereka. Di bawah panasnya terik matahari, mereka berjalan kaki dan berjuang untuk mencari rezeki. Dari perjuangan mereka itulah inspirasi tarian boran ini diciptakan oleh para seniman di Lamongan. Masih ada banyak lagi tari tradisional Lamongan seperti tari Turonggo Solah, tari Caping Nganca, dan tari Mayang Madu. Tari Mayang Madu ini diilhami dari kegigihan Raden Qasim atau Sunan Derajat dalam menyebarkan agama Islam di daerah Lamongan lewat kesenian. Selain itu juga dengan musik dari gamelan yang diberi nama Gamelan Singomengko. Berbicara mengenai Gamelan Singomengko, gamelan ini menjadi inspirasi bagi para pengrajin batik di Kabupaten Lamongan, tepatnya di Kecamatan Paciran, untuk membuat sebuah motif batik berupa batik Singomengko. Batik Singomengko ini diresmikan pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 2019. Dan kini, batik Singomengko menjadi atribut resmi dari pakaian adat Kabupaten Lamongan seperti yang aku pakai. Kabupaten Lamongan juga menjadi daerah penghasil batik loh. Pusatnya ada di Desa Sendang Dhuwur, Kecamatan Paciran. Selain batik Singomengko, ada juga batik Bandeng Lele, batik Paduraksan, dan masih banyak lagi. Selain segudang budaya yang dimiliki, Kabupaten Lamongan juga memiliki banyak objek wisata, di antaranya seperti wisata alam, wisata sejarah, dan wisata religi. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita berperan untuk melestarikan kekayaan budaya bangsa. SMA Negeri 1 Sekarang, tempatku menimba ilmu saat ini, tidak hanya memberikan fasilitas bagi siswa di bidang akademik, namun juga memberikan fasilitas dan wadah bagi siswa di bidang non-akademik. Hal ini dibuktikan dari banyaknya kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi intrasekolah yang mendukung siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya, serta lebih aktif dan berprestasi. Kegiatan ekstrakurikuler seperti tarung derajat, karya ilmiah remaja, paskibra, wushu sanda, kickboxing, dan masih banyak lagi. Tak jarang, siswa-siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler menyumbang prestasi yang membanggakan. Terus mencetak prestasi, SMA Negeri 1 Sekarang masuk menjadi 3 besar SMA negeri terbaik di Kota Lamongan. Ingat teman-teman, guru terbaik adalah pengalaman. Ayo menjadi pelajar kaya akan ilmu pengetahuan dan ilmu kehidupan. Terus gali potensi diri untuk menjadi pemuda aktif dan berprestasi. Imbangi juga dengan menebar kebaikan serta kemanfaatan bagi orang lain. Saya, Debbie Febriana Mandagi, siap menjadi bagian dari Duta Pelajar Putri SMA Award Jawa Pos 2021.